Di lautan ini katanya ada putri duyung yang cantik yang suaranya bisa bikin manusia jatuh cinta. Nah, ada pria tua yang pengen ngebuktiin guys. Dia naik perahu sendirian ke tengah laut dan dia pancing putri duyung itu pakai setetes darahnya. Berhasil dong, putri duyungnya beneran muncul. Pria ini langsung kaget dan dia terpesona ngeliat putri duyung yang cantik yang suara nyanyiannya bener-bener indah dan merdu. Pria tua ini sampai ngulurin tangannya dan berusaha ngeraih si putri duyung. Tapi ternyata plot twist guys, si putri duyung ditangkap. Dan pulang-pulang pria itu mau makan lauknya daging putri duyung tadi nih yang baru dimasak. Kelihatan ya sisa ekornya masih ngegantung. Jadi ternyata daging putri duyung dipercaya bisa bikin manusia hidup abadi guys. Pria tua ini makan daging putri duyung supaya bisa hidup selamanya. Setiap saat cewek ini selalu lapar guys. Dia udah makan banyak tapi tetap lapar. Dia udah ngemil macem-macem, minum sampai kembung. Anehnya dia masih aja pengen makan pizza, makan biskuit, kue satu loyang, gak kenyang-kenyang. Sampai pas makanannya tinggal sepotong, dia jadi panik harus makan apa lagi. Dan tiba-tiba dia nemuin sisa potongan kuku tunangannya. Dia cicipin rasanya kok enak. Cewek ini akhirnya tahu dia harus makan apa lagi. Dia samperin tuh tunangannya lagi tidur. Setelahnya dia bikin pie yang langsung dia makan dengan lahap. Di dalam pie itu ada potongan jari tunangannya yang bahkan masih ada cincinnya. Karena yang dia makan itu pie daging manusia, daging tunangannya sendiri. Ngeri banget guys, semua oksigen yang ada di bumi hilang, kayak kiamat. Cowok ini kebetulan abis nyelam, jadi dia masih pakai tabung oksigen nih, masih bisa napas. Nah tapi kalau dilepas ya dia nggak bisa nafas, karena di udara udah nggak ada oksigen sama sekali. Dia lihat hewan, orang-orang lain juga pada meninggal, kehabisan nafas. Cowok ini akhirnya keliling, berusaha nyari orang lain yang masih selamat kan selain dia. Dan ternyata ada guys, seorang cewek yang kebetulan pakai tabung oksigen juga karena punya penyakit. Mereka akhirnya kerjasama ngumpulin tabung oksigen yang masih tersisa. Sementara orang-orang lain udah pada meninggal semua. Ya, tapi karena terbatas, lama-lama mereka juga kehabisan stok tabung oksigen kan. Sampai udah tinggal satu, cewek dan cowok ini malah rebutan. Dan sialnya si cowok jadi terjatuh, langsung meninggal. Si cewek akhirnya ngedapetin satu tabung oksigen yang terakhir. Walau akhirnya dia tersadar kalau itu percuma. Karena pada akhirnya dia bakal kehabisan oksigen juga kayak orang-orang yang lainnya. Kalau kalian ngelihat boneka ini, jangan dibeli guys, serem banget. Cewek ini mampir ke toko barang antik dan matanya langsung tertarik sama boneka cantik ini. Kata pemilik tokonya, sebenarnya boneka itu nggak dijual. Nah, tapi karena cewek ini kelihatannya suka banget sama boneka itu, pemilik tokonya tiba-tiba bilang bawa aja deh gratis. Cewek ini disuruh ngerawat bonekanya baik-baik. Awalnya dia ragu, tapi pemilik tokonya maksa disuruh bawa. Ya udah, bonekanya dia bawa pulang kan, dan sampai rumah langsung dipajang di rak biar bisa dipandangin tiap saat. Anehnya boneka itu suka tiba-tiba jatuh sendiri. Udah dibenerin juga tetap aja jatuh lagi. Cewek itu nggak sadar kalau bonekanya sebenarnya punya kekuatan gaib yang ngerebut posisinya guys. Jiwa boneka itu ngambil alih tubuhnya karena pengen hidup jadi manusia. Sementara jiwa asli cewek itu jadi pindah ke boneka dan terkurung selamanya. Cowok ini nemuin buku kematian yang kalau dia tulis nama seseorang di buku itu, orang itu bakal mati. Bukunya dia bawa pulang dan dikasih tahu kan ke temennya. Temennya malah nantangin, katanya coba aja tulis namanya, paling gak terjadi apa-apa. Sialnya ternyata buku itu beneran guys. 5 detik setelah namanya ditulis, temennya itu langsung meninggal. Cowok ini jadi punya ide, dia mau pakai bukunya buat menghabisi para penjahat yang ada di dunia. Nah tapi lama-lama dia jadi seenaknya. Bahkan pas ada bapak-bapak yang ngeliatin dia mulu, cowok kematian ini gak suka. Dia tulis dong nama bapak itu di bukunya, langsung meninggal. Tiba-tiba temennya ini dapat buku kehidupan yang bisa ngebangkitin siapapun yang namanya ditulis di buku itu. Dia bangkitin si bapak yang gak salah tadi. Berhasil guys. Mereka saling ngelawan. Si bapak dihidupin, mati lagi, hidupin lagi. Sampai cowok kematian ini jahat banget. Dia malah nulis nama temennya di bukunya. Dia gak sadar kalau buku mereka ternyata ketuker. Justru temennya yang sekarang megang buku kematian. Ya, cowok yang jahat ini akhirnya jadi kalah deh. Cowok ini selalu pura-pura kaya biar dianggap keren sama temen-temennya. Dia selalu pulang naik mobil, tapi sebenarnya itu taksi online. Dia ngakunya anak pengusaha, padahal ayah ibunya sederhana guys, nyari uang aja sulit. Cowok ini malah nekat ngambil uang orang tuanya dan dia nyewa villa yang mewah. Terus ngaku ke temen-temennya kalau itu tuh rumahnya. Sampai dia kaget banget pas ngeliat pelayan villa itu orang tuanya sendiri. Cowok ini pura-pura nggak kenal sama orang tuanya karena dia ngakunya anak orang kaya kan. Padahal di situ orang tuanya yang pelayan ini direndahin sama teman-temannya, dihina, disuruh-suruh, dibentak-bentak, bahkan mereka sampai dibikin terluka. Dan teman-temannya yang kaya ya gampang, langsung ngumpulin uang supaya pelayan ini tutup mulut. Sampai akhir si cowok nggak mau ngaku kalau itu orang tuanya, tapi ayah dan ibunya tetap sabar dan ikhlas. Mereka rela kerja apapun walau sampai luka-luka. Yang penting bisa ngumpulin uang untuk anaknya. Cowok ini kena kutukan guys, dia nggak bisa senyum sama sekali. Dia kan audisi acting gitu, tapi disuruh acting bahagia aja dia nggak bisa. Mukanya cemberut mulu. Dia sampai dipecat dari kerjaannya
badannya karena tampangnya ngeselin kan, gak pernah senyum. Bahkan pas nyatain cinta aja ditolak karena ceweknya keburu sebel ngeliat muka cowok ini. Sampai tiba-tiba dia nemu iklan rumah sakit yang katanya bisa ngubah wajahnya bakal jadi senyum terus. Dan bener guys, setelah dioperasi wajah cowok ini berubah jadi nyengir lebar gini. Wajahnya jadi kelihatan ceria tiap saat. Cewek yang dulu nolak dia aja sekarang jadi suka. Bahkan karena senyumnya yang indah, dia lolos audisi guys jadi artis terkenal. Semua orang kagum sama senyumannya. Sampai suatu hari dia dapat kabar buruk, ibunya meninggal. Cowok ini sebenarnya sedih banget, tapi wajahnya tetap aja nyengir karena dia udah gak bisa nunjukin tampang sedih lagi. Orang-orang sampai heran karena dia kayak gak sopan. Walau hatinya hancur, cowok ini tetap cuma bisa senyum. Dan senyumannya ini sekarang seolah jadi kutukan. Bocil jangan pernah nyoba-nyoba main sulap ya. Jadi bocil ini suka banget nonton pertunjukan sulap. Dia lihat pesulapnya jago banget kan, bisa bikin cewek ini hilang. Dia jadi latihan sulap juga nih, nyoba-nyoba pakai boneka Barbie. Ya, tapi sulapnya gagal guys, bonekanya nggak ngilang. Dia udah belajar dari buku-buku sulap dan akhirnya dia coba kan mantra sulapnya ke temennya. Ya, tapi bocil pesulap abal-abal ini gagal lagi. Gak terjadi apa-apa, malah temennya kabur. Si bocil sedih tapi dia nggak nyerah guys, dia masih semangat latihan. Sampai akhirnya dia kumpulin tuh teman-temannya. Dia makin pede sama kemampuan sulapnya. Awalnya semua pada ngeremehin dia kan, paling sulapnya gagal lagi. Bocil cewek ini disuruh maju ke depan dan pas dibacain mantra sulapnya, bukannya ngilang, tapi bocil cewek itu malah meledak dong guys. Ya teman-temannya panik, tapi bocil cowok ini lebih panik. Langsung kena mental gak tuh, makanya jangan main sulap-sulapan ya. Jangan sembarangan ngeprank guys, cowok ini ngeprank pacarnya, pura-pura jadi beruang. Pacarnya lagi naik sepeda kaget beneran. Bahkan sampai kehilangan keseimbangan dan jatuh ke jurang. Cowok ini langsung panik dan turun buat ngecek kondisi pacarnya. Dan kasihan banget, kaki cewek itu ternyata gak bisa digerakin sama sekali. Si cowok bener-bener ngerasa bersalah. Padahal awalnya dia iseng doang, karena hewan kesukaan cewek ini beruang. Sambil nunggu pertolongan medis, si cowok pakai lagi kostum beruangnya. Awalnya sih mau ngehibur pacarnya. Tiba-tiba si cowok langsung tewas. Karena dari kejauhan ada pemburu yang ngiranya itu beruang beneran dan cowok itu jadi korban. Wanita ini panik banget karena di hidungnya ada sesuatu guys yang gerak-gerak. Dia ke rumah sakit kan dan si dokter sadar kalau itu tuh binatang. Akhirnya diperiksa kan nih pakai alat buat ngeliat isi hidungnya. Awalnya nggak ada apa-apa. Sampai tiba-tiba muncul tuh ada lintah di dalam hidung wanita ini. Nah tapi lintahnya nggak mau keluar-keluar, jadi harus dipancing pakai asap panas kan. Dan kelihatan nih keluar dikit. Si dokter udah berhasil nyapit mau narik lintah itu keluar. Wanita ini heboh katanya sakit sampai lepas dong lintahnya masuk lagi. Padahal harus cepat dikeluarin kan. Jadi ya udah kali ini dia udah pasrah deh, hidungnya dikorek-korek sama si dokter. Beruntung dapet nih lintah itu akhirnya berhasil ditarik keluar. Jadi ternyata karena wanita ini sering berenang di alam, dia nggak sadar ada lintah yang masuk ke hidungnya. Ngeri ya. Wanita ini dapat kiriman bunga cantik, tapi pas kartunya dibuka ternyata isinya racun dari mantannya. Dari kartu itu keluar serbuk putih dan tulisannya itu tuh racun. Wanita ini langsung panik minta bantuan tim penyelamat. Seisi gedung itu langsung diamanin supaya orang-orang nggak terinfeksi serbuk racun itu. Racunnya masih diperiksa di laboratorium, tapi wanita ini dikasih tahu kalau itu beneran racun, berarti umurnya cuma tinggal beberapa jam lagi. Nah tiba-tiba cowok ini muncul guys. Dia tuh yang tadi nganterin bunga kan. Cowok ini nggak tahu siapa pengirimnya, dia cuma kurir yang nganterin aja. Di saat tegang begini, hidung cowok itu tiba-tiba mimisan dong. Dia langsung pingsan. Dan tim penyelamat jadi semakin yakin kalau serbuk tadi tuh racun. Kurir yang nganterinnya aja jadi ikut terinfeksi kan nih. Hasil pemeriksaannya baru keluar. Ternyata itu tuh cuma tepung guys. Dan ternyata kurir tadi pingsan bukan karena terinfeksi, tapi ya karena tegang dimintain keterangan. Haduh, ternyata mantannya itu ngeprank bilang racun biar panik aja. Bener-bener keterlaluan ya. Cewek ini berhasil nurunin berat badannya 60 kilo karena mau ketemu sama pacarnya. Jadi dia pacaran online sama cowok yang ganteng banget. Katanya pacarnya suka olahraga, badannya six pack. Nah cewek ini awalnya gemuk, beratnya lebih dari 100 kilo. Dia selalu ngedit fotonya. Makanya pas diajakin ketemuan langsung, dia akhirnya diet abis-abisan. Ya tapi karena dietnya ekstrim, kulitnya nih jadi kendor gini. Akhirnya dia ngelakuin operasi buat ngilangin sisa kulitnya itu. Dan di hari pertemuan, dia udah dandan yang cantik banget. Karena di foto pacarnya juga ganteng banget kan. Mereka janjian di restoran. Cewek ini udah nengok-nengok mulai nyariin mana nih ya pacarnya. Sampai tiba-tiba ada yang manggil dan ini guys pacarnya. Beda banget sama di foto. Karena selama ini si cowok juga ngedit fotonya dan ini penampilan aslinya.